Mendengar itu, semua orang di istana Wushuang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Murongyu akan bersikap begitu ramah. Karena mereka mendengar rumor tentang Murongyu dan status Murongyu saat ini, dia bahkan tidak bisa menatap mereka secara langsung. Bahkan jika itu orang lain, Fei Yuqin akan berbicara seperti itu, karena takut dia akan membunuhnya secara langsung. Tapi ternyata Murongyu seperti ini. Kau bahkan dengan sopan memanggil Fei Yuqin sebagai kakak perempuan. Terhadap sikap Murongyu, apalagi yang lain di istana Wushuang, bahkan orang yang terlibat, Fei Yuqin, sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, meskipun Murongyu masih berdiskusi dengan rekan-rekannya belum lama ini, dia sekarang adalah seorang yang sangat kuat yang telah menekan 9 tempat suci agung. Kesenjangan antara keduanya dalam hal status dan kekuatan sangat besar. Apakah ini akan menjadi lembut? Jangan melihat senyum Murongyu sekarang. Sembunyikan saja pisau di senyumnya, dan tunggu saat berikutnya, dia akan membunuh Fei Yuqin dalam satu gerakan. Dalam sekejap, banyak murid di istana Wushuang memiliki ide ini di hati mereka. Selain itu, beberapa orang di sebelah Fei Yuqin bahkan menghentikan Fei Yuqin, dan pada saat yang sama menatap Murongyu dengan tatapan waspada. Kekuatan Murongyu saat ini lebih kuat daripada semua orang di istana Wushuang. Secara khusus, ada beberapa orang suci biasa yang lebih dekat dengan Murongyu. Oleh karena itu, Murongyu menyapu dengan sebuah pikiran secara tidak sengaja, tetapi dia hampir tidak membuatnya memuntahkan seteguk darah tua. Karena dia menemukan bahwa banyak murid istana Wushuang merasa bahwa kebaikannya sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Tetapi apakah dia membutuhkan konspirasi untuk berurusan dengan orang-orang ini? Dengan tamparan, semua orang ini akan mati. Namun, wajah Murongyu sedikit berubah dan ditemukan oleh banyak orang di istana Wushuang. Akibatnya, orang-orang ini bahkan percaya bahwa tindakan Murongyu ini hanyalah sebuah konspirasi untuk berurusan dengan mereka. Melihat pikiran mereka, Murongyu hampir tidak bisa berkata-kata. Kakak perempuan senior, jangan hentikan aku ingin berbicara. Murongyu seharusnya bukan orang seperti itu. Fei Yuqin dikendalikan oleh kakak perempuan seniornya. Namun, sebagai murid jenius dari generasi muda istana Wushuang, kultivasi fisiknya jauh lebih kuat daripada yang lain. Oleh karena itu, dia dengan cepat melepaskan diri dari kendali. Kemudian dia berteriak. Pada saat ini, kakak perempuan Fei Yuqin tidak memiliki apapun untuk dikatakan, dan jika mereka berhenti, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Jika Murongyu benar-benar ingin membunuh mereka, bahkan Fei Yuqin akan membunuh mereka bahkan jika dia tidak berbicara. Murongyu, apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak membiarkan kami pergi, apakah kamu ingin membunuh kami semua? Istana Wushuang kami tidak memiliki keluhan denganmu. Fei Yuqin melepaskan diri dari kendali dan berbalik ke arah Murongyu. Sebuah kutukan, wajah Murongyu tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Suci Lin Guyun dan para pengendali aliansi ras manusia lainnya berurusan denganku bersama-sama, dan menangkap anggota keluargaku serta mengancamku. Apakah tidak ada permusuhan? Tuan Suci kita jelas bukan orang seperti itu, dia pasti akan mencegah hal ini. Namun, kekuatannya terbatas, dan aliansi ras manusia tidak bertanggung jawab padanya. Fei Yuqin berkata dengan bersemangat. Wajah Murongyu menjadi gelap. Fei Yuqin berkata seolah-olah dia telah melihat Lin Buyu menghentikan Song Tian dengan matanya sendiri. Namun, Fei Yuqin tidak pernah keluar di istana Wushuang, jika tidak, dia tidak akan muncul di Hetuluosu. Jadi, Murongyu berkata dengan marah, apakah kamu melihat Lin Buyun menghentikan Song Tian? Fei Yuqin terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak ada di sana, mengapa dia melihatnya? Namun, dia masih berkata dengan sangat kaku, Tuan Suci kita jelas bukan tipe orang yang tidak tahu malu. Dia pasti akan mengalami kesulitan. Baiklah, baiklah. Melihat Fei Yuqin yang sedang bersemangat, Murongyu segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya, dan Murongyu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti. Aku tidak pernah berpikir untuk membebaskanmu dari istana Wushuang. Aku akan membebaskanmu tanpa dua perangkat tertinggi. Namun, kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Murongyu, semua orang di istana Wushuang tidak mempercayainya untuk pertama kalinya. Kedua kalinya aku tidak mempercayainya. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi lebih awal atau tidak menangkap kami sama sekali? Fei Yuqin terkejut sejenak, lalu berkata tanpa berpikir. Yang lain di istana Wushuang mengangguk dengan simpati. Murongyu tidak berdaya, dan merasa kesal dengan wanita-wanita berambut panjang dan berpengetahuan pendek ini. Gunakan pikiranmu untuk memikirkannya. Jika aku tidak menangkap istana Wushuangmu atau membebaskan istana Wushuangmu terlebih dahulu, apakah tempat-tempat suci lainnya akan berpikir bahwa aku dan Wushuang apakah istana bersama? Adapun hasil buruk apa yang akan terjadi, kamu dapat menebusnya sendiri. Setelah itu, Murongyu pergi dalam sekejap. Fei Yuqin dan yang lainnya tercengang, lalu mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Jika Murongyu benar-benar tidak menangkap mereka atau membiarkanmu pergi lebih dulu, maka itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari 8 tempat suci lainnya. Bahkan 8 tempat suci terakhir bergabung untuk berurusan dengan istana Wushuang. Murongyu,
mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk menekan aliansi besar ras manusia dan mengendalikan Feng Yongzi, Song Tian dan yang lainnya, dan dengan demikian menyatukan ras manusia? Murong Yu muncul di sebelah Xuan Hua dan Yang Hao ketika dia mendengar suara bingung Xuan Hua. Kekuatan Murong Yu sekarang sudah cukup untuk menekan 10 liga utama. Cukup untuk menyatukan umat manusia. Tetapi mengapa dia tidak melakukannya? Auzu.com Murong Yu tersenyum tipis, dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah kamu tahu mengapa ras manusia dapat melawan ras iblis atau bahkan seluruh ras suci? Meskipun telah dirugikan, mereka belum ditekan atau diusir dari alam suci. Bahkan ras manusia masih menempati banyak tempat yang baik. Karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik teratas di ras manusia. Xuan Hua dan Yang Hao berkata serempak. Yang mereka sebut pembangkit tenaga listrik teratas adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dan pembangkit tenaga listrik daftar suci. Adapun tuannya, hanya ada satu penguasa di seluruh alam suci surga. Di mata Chang Tian, pasukan kecil mereka ini adalah rumah bermain anak-anak. Mungkin Chang Tian berharap bahwa berbagai ras akan berperang besar, sehingga tidak ada yang dapat mengancam dominasinya. Secara umum, selama tidak ada ancaman bagi langit, langit terlalu malas untuk melihatnya. Apa pentingnya orang lain memukuli mereka sampai mati? Pada zaman kuno, ras manusia melonjak dari alam bawah dengan kuat. Ras manusia pada waktu itu sangat lemah, tetapi ras suci tidak menganggap ras manusia sebagai hal yang sama. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka ingin menekan ras manusia telah bangkit dengan kuat. Selain itu, hal terbesar ras manusia adalah kelompok etnis. Dalam waktu singkat, ia telah berkembang menjadi klan besar yang dapat bersaing dengan klan monster dan bahkan klan suci. Artinya, ras manusia telah muncul sebagai yang tertinggi. Dan kekuatannya tidak lemah. Oleh karena itu, ras manusia akhirnya mencapai statusnya saat ini. Namun, dahulu kala, semua yang tertinggi menghilang. Menghilang dalam semalam dan tidak lagi muncul di alam suci. Ini menyebabkan fakta bahwa yang kuat dalam daftar suci sekarang mendominasi dunia suci tanpa yang tertinggi. Di antara 10 orang kuat teratas dalam daftar suci, satu Yu Yang Jia adalah murid urusan neraka, Murong Yu, seniormu. Dengan kamu, senior, adalah pendukung, kamu tidak memiliki tekanan untuk menyatukan ras manusia. Yang Hao sedikit mengernyit, masih sedikit bingung. Tetapi Xuan Hua memikirkannya satu lapis lagi, Murong Yu, apakah maksudmu bahwa ras manusia masih memiliki 10 teratas dalam daftar suci, dan peringkatnya masih di atas keluarga Yu Yang? Xuan Hua terkejut ketika dia mengatakan ini. Dan Yang Hao menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Perlu dicatat bahwa meskipun 10 orang kuat teratas dalam daftar suci mengetahui nama mereka, identitas mereka sangat dirahasiakan. Dan keluarga Yu Yang hanyalah kasus khusus. Bagaimanapun, dia adalah murid urusan neraka, dan namanya ada di sana. Orang-orang dari 10 tanah suci agung mengenalnya begitu dia mendengarnya. Namun, ras manusia memiliki 10 kengerian teratas dari 10 daftar suci, apakah mungkin? Murong Yu mengangguk, dan orang ini disembunyikan di aliansi ras manusia. Namun, orang ini sangat kuat, dan kemampuan penyembunyiannya bahkan lebih kuat. Bahkan Murong Yu tidak menemukannya. Tentu saja, ini karena Murong Yu tidak merasakannya dengan saksama ketika dia memasuki aliansi ras manusia. Namun, lapisan kabut di Gunung Tiangang telah mengisolasi semua penjelajahan ilahi. Oleh karena itu, mustahil untuk melihat semuanya di dalam. Namun, Murong Yu yakin bahwa pasti ada yang kuat di dalam. Mendengar penjelasan Murong Yu, Yang Hao dan Xuan Hua tidak bisa menahan napas lega. Murong Yu hanya menebak, tetapi dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, tampaknya bahkan klan Feng tidak memiliki orang seperti itu, jadi bagaimana mungkin ada 2 klan manusia? Aliansi ras manusia memang memiliki 10 orang kuat teratas dalam daftar suci. Pada saat ini, sebuah suara yang agak naif datang. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di samping Murong Yu itu adalah Lolita kecil yang membawa kapak raksasa. Lolita kecil, serius. Yang Hao dan Xuan Hua sama-sama tercengang oleh kata-kata Lolita. Kemudian Xuan Hua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Manusia burung, apa yang kau bicarakan? Percaya atau tidak, aku telah menghancurkanmu sampai mati. Lolita kecil menatap Xuan Hua dengan ekspresi marah. Hal yang paling tidak mengenakan tentang dirinya adalah orang lain memanggilnya Lolita kecil. Dan yang paling ia sukai adalah orang lain memanggilnya kecantikan yang tak tertandingi di langit dan bumi. Bulan adalah rasa malu, bunga adalah Chen Yuloyan, si cantik kecil yang tak terkalahkan. Xuan Hua melirik kapak raksasa Lolita kecil di bahunya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin. Kapak raksasa ini benar-benar aneh, dan tampaknya Lolita kecil sekarang berada di peringkat yang lebih tinggi darinya dalam daftar suci. Ia sebenarnya lebih rendah dari seorang gadis kecil sekarang. Xuan Hua langsung mengeluarkan air liur dan menatap Lolita kecil, langit dan bumi tak tertandingi dan indah, bulan tidak tahu malu, bunga adalah Chen Yuloyan, si cantik kecil yang tak terkalahkan, bolehkah aku bertanya apakah apa yang baru saja kau katakan itu benar? Baik Murong Yu maupun Yang Hao terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Tak tahu malu, mengapa orang ini begitu tak tahu malu?
Jadi mereka berdua memandang Xuanhua dengan jijik. Namun Xuanhua tersenyum. Lori kecil tiba-tiba tersenyum dan berjalan ke sisi Xuanhua, mencoba mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xuanhua. Namun Xuanhua adalah pria jangkung, dia sama sekali tidak bisa mengambil gambar. Namun, Xuanhua cukup kooperatif dengan tubuh bagian bawah yang pendek. Tak tahu malu, sangat menghina. Murong Yu dan Yang Hao penuh dengan penghinaan terhadap Xuanhua, dan mereka menunjukkannya tanpa ragu-ragu. Pemuda itu melakukan pekerjaan dengan baik, sebanding dengan si hitam tua. Gadis hitam tua di Xiaozi selalu membuatku iri dan iri. Kamu akan menjadi hitam tuaku di masa depan. Puff. Mendengar ini, Murong Yu menyemprotkan air. Si hitam tua di mulut Xiao Lori bukanlah orang lain, melainkan si anjing hitam besar. Sejak Xiaozi muncul, dia telah menundukkan penindasan Xiao Hei, tidak hanya merendahkan diri untuk menjadi tunggangan paten Xiaozi, tetapi juga sangat patuh. Tidak mungkin, bahkan si anjing hitam besar sendiri tidak tahu mengapa dia sendiri begitu takut pada Xiaozi. Faktanya, anjing hitam kecil itu tidak takut pada Xiaozi, kalau tidak dia tidak akan begitu patuh, dan dengan sukarela menjadi tunggangan Xiaozi. Mengenai alasan spesifiknya, si anjing hitam besar sendiri tidak mengetahuinya. Lori kecil tidak ingin mengetahui alasannya. Dia hanya tahu bahwa si anjing hitam besar sangat mendengarkan kata-kata Xiaozi. Oleh karena itu, dia selalu ingin mencari tunggangan. Namun, dia tidak dapat menemukan yang sesuai dengan hatinya. Namun, penampilan Xuanhua saat ini membuat Lori kecil sangat puas. Saat ini, Lori kecil sudah membayangkan adegan dewa menunggangi Xuanhua, klan iblis, yang terbang di atas langit. Melihat Murong Yu tiba-tiba disemprot, Yang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kaget, dan pada saat yang sama bertanya, Murong Yu, apa yang kamu lakukan? Kelihatannya lucu. Apakah kamu tahu siapa Lao Hei? Dia adalah. Murong Yu tersenyum dan menjelaskan hubungan antara Lao Hei dan Xiaozi. Setelah mendengarkan, Yang Hao terkejut sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak tanpa gambaran apapun. Wajah Xuanhua berwarna hijau. Dia adalah salah satu pemilik ras iblis. Jika dia menjadi tunggangan Little Loli, maka dia menemukan sepotong tahu dan menghancurkannya sampai mati. Akibatnya, Xuanhua dengan sungguh-sungguh berkata kepada Little Loli, keindahan langit dan bumi tak tertandingi, bulan tak tahu malu, bunga tak terkalahkan, ikan tak terkalahkan, dan kecantikannya sangat tak terkalahkan. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa menjadi temanmu. Senyum Little Lolita segera memudar, apakah kamu benar-benar tidak mau? Xuanhua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu tentang wajah dan martabatnya sendiri. Dia tidak akan pernah berkompromi. Little Lori menatap Xuanhua dengan ekspresi muram, dan hatinya sangat gugup saat menatap Xuanhua. Dan Murong Yu juga khawatir bahwa Little Lolita akan menjadi marah dan membunuh Xuanhua. Jadi dia ingin berencana untuk berbicara. Tetapi pada saat ini, warna suram di wajah Little Lori menghilang dalam sekejap, dan dia digantikan dengan senyum cerah, Xuanhua, kamu pasti akan menjadi tungganganku. Aku bersumpah aku akan membiarkan kamu yakin untuk menjadi tungganganku. Setelah mendengar ini, Murong Yu dan ketiganya menghela nafas lega. Terutama Xuanhua diam-diam menyeka keringat dingin yang baru saja muncul. Little Lori terlalu menekannya, dan dia takut Lori akan membunuhnya. Sekarang, Xuanhua tidak lagi berani memprovokasi Little Lori dengan santai. Penjahat besar, apakah kau ingin menyatukan umat manusia? Aku dapat memberitahumu bahwa di zaman ketika yang tertinggi belum lahir, di era ketika daftar suci didominasi, umat manusia memiliki setidaknya 2 pembangkit tenaga listrik daftar suci yang berada di peringkat 10 besar. Setidaknya, ketiga Murong Yu sedikit terkejut. Apakah itu berarti bahwa setidaknya ada 2 ras manusia di antara 10 besar dalam daftar suci, atau bahkan lebih? Lolita kecil mengangguk, apakah kau tahu siapa pembangkit tenaga listrik daftar suci aliansi ras manusia ini? Dia adalah Dongmen Lixuan peringkat ketiga dalam daftar suci. Ketiga dalam daftar suci, wajah Yang Hao dan Xuanhua sama-sama hijau. Orang-orang kuat di level ini dapat dengan mudah menghancurkan malaikat dan iblis mereka. Sungguh konyol bahwa mereka bahkan mengancam untuk menghancurkan aliansi ras manusia sebelumnya. Ini hanyalah tamparan wajah. Ketika wajah mereka hijau, mereka diam-diam bersukacita. Untungnya, Murong Yu tidak gegabah menyerang aliansi ras manusia. Jika tidak, aku takut bahkan Murong Yu akan masuk. Ekspresi Murong Yu juga menjadi serius. Bahkan jika dia memiliki bonus pedang Xuan Yuan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan yang terkuat keempat dalam daftar suci, tetapi dia jelas bukan lawan dari yang terkuat ketiga dalam daftar suci. Kamu terlalu membenciku, aku tidak takut, apa yang kamu takutkan? Melihat ekspresi trio Murong Yu, Lori kecil segera menunjukkan penghinaan. Murong Yu memutar matanya, dan sekarang dia telah menentukan bahwa Lori kecil adalah keturunan dari seorang yang tertinggi. Orang seperti itu tidak perlu takut bahkan jika dia adalah yang tertinggi, apalagi seorang pemimpin suci. Ketiganya tidak perlu memiliki latar belakang. Mereka tidak perlu memiliki latar belakang, dan tidak memiliki dukungan. Dan juga menyeret keluarga dengan mulut mereka. Terutama Xuanhua dan Yang Hao adalah dewa dari ras iblis dan ras malaikat. Mereka dapat mengabaikan kehidupan mereka sendiri, tetapi mereka harus mempertimbangkan seluruh kelompok. Bagaimanapun,
mereka tidak seperti Murong Yu, yang dapat pergi setelah kejadian itu. Sulit untuk menemukan posisi Murong Yu jika dia ingin membalas dendam. Jangan takut, orang itu sangat mendengarkanku. Selama aku di sini, dia tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Penjahat besar, apakah kau benar-benar ingin menyatukan aliansi ras manusia? Aku akan memintanya untuk maju dan mengangkat ras manusia. Pemimpin aliansi akan mengizinkannya untukmu. Lori kecil menepuk dada keriput yang baru saja mulai berkembang dan berkata dengan sumpah. Namun, bagaimana mungkin trio Murong Yu mempercayainya? Melihat ekspresi trio Murong Yu, Lori tahu mereka tidak akan mempercayainya. Jadi dia mendengus dingin, melangkah keluar, dan sosoknya telah menghilang di Hetul Woshu. Hetul Woshu dapat memenjarakan kebanyakan orang, tetapi tidak dapat dipertahankan oleh Lolita kecil dan Zi kecil. Mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ini juga tempat yang membuat Murong Yu tidak berdaya. Auzu.com, tidak bagus. Raut wajah Murong Yu sedikit berubah, lalu ia bergegas keluar dari Hetul Woshu. Namun, Lolita kecil saat ini telah bergegas keluar dari Gunung Tiangang. Dongmen Lixuan, kau keluarlah untuk nenekku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan aliansi manusiamu yang hancur. Lori kecil membawa kapak raksasa di bahunya dan berteriak pada aliansi manusia di tengah kabut. Siapa yang berani membuat masalah di aliansi ras manusia? Tidak mungkin menemukan kematian. Sebelum suara Lori kecil jatuh, sebuah raungan datang dari Gunung Tiangang. Pada saat yang sama, raksasa pembunuh naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya yang menghantam kehampaan, dan menghantam Lolita kecil. Bahkan Murong Yu melihat pria raksasa ini di udara dengan sebuah pukulan dan menghantam Lolita kecil. Hati Murong Yu langsung berduka. Bukan dalam diam untuk Lori kecil, tetapi dalam diam untuk pria raksasa itu. Orang ini mengira Lolita kecil adalah anak kecil, jadi dia menindas. Segera dia akan membayar harganya. Benar saja, Lolita kecil sangat marah, dan kapak raksasa di tangannya, yang bahkan tidak melihatnya, menebasnya. Setelah puff tidak ada lagi. Orang kuat dari aliansi ras manusia telah dipenggal dan bahkan sampah pun tertinggal. Setelah pria raksasa itu, banyak orang dari ras manusia juga mengikuti. Pada saat ini, melihat Lolita kecil menghancurkan pria raksasa itu hingga mati dengan kapak, dan langsung ditekan satu persatu. Dia berhenti di kejauhan dan tidak berani mendekat. Namun, mereka telah memberitahu para pemimpin senior aliansi ras manusia. Satu demi satu, sosok itu terbang keluar dari aliansi manusia. Kerumunan itu juga termasuk wajah jelek Feng Yongzi dan guru suci lainnya dari berbagai tempat suci. Dan ada orang-orang kuat dari berbagai ras yang awalnya bercokol di Gunung Tiangang yang belum pergi setelah penyelidikan. Masing-masing dari mereka menatap Lolita kecil dengan takjub, mereka semua terkejut dengan apa yang dikatakan Lolita kecil sebelumnya. Bukan karena Lolita kecil terkejut ketika dia mengatakan bahwa aliansi ras manusia akan dihancurkan, tetapi nama orang yang dia ucapkan di mulutnya. Dongmen Lixuan, keberadaan ketiga dari daftar suci. Ini adalah kekuatan super yang sangat misterius, dan setiap orang yang ada di daftar suci itu akrab dengan nama ini dan tidak bisa lagi mengenalnya. Tetapi hampir tidak ada yang tahu siapa dia, atau bahwa dia dari ras itu. Sekarang Lori kecil berkata begitu tiba-tiba, mungkinkah keberadaan ketiga dari daftar suci itu ada di aliansi ras manusia? Apakah Dongmen Lixuan adalah manusia yang kuat? Jadi, di 10 besar daftar suci, bukankah ada 2 ras manusia? Berbeda dengan orang lain yang tampak terkejut, wajah para guru suci Feng Yongzi dan tempat-tempat suci lainnya sangat jelek. Di seluruh umat manusia, hanya guru suci mereka yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Dongmen Lixuan. Mereka semua tahu pentingnya Dongmen Lixuan, jadi mereka tidak akan pernah mengungkapkannya. Jadi, bagaimana Lori kecil menemukannya? Gadis kecil, apa yang kamu bicarakan di sini? Tidakkah kamu bergegas? Feng Yongzi mendengus dingin. Dia tidak akan pernah mengakui keberadaan Dongmen Lixuan sekarang. Awalnya, murid-murid mereka ditangkap oleh Murong Yu, membuat mereka marah, dan keberadaan Dongmen Lixuan juga meledak, yang membuat mereka semakin marah. Orang tua, kamu adalah pemimpin aliansi ras manusia. Dongmen Lixuan, jangan keluar, percaya atau tidak aku akan membunuh pemimpin ini. Lori kecil berkata dengan arogan, membawa kapak raksasa. Wajah Feng Yongzi langsung menjadi suram. Daftar sucinya berperingkat sangat tinggi, dia membunuhnya jika dia mau. Gadis kecil itu terlalu sombong. Jika seperti biasa, dia mungkin hanya tertawa, tetapi akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang membuatnya marah. Oleh karena itu, dia tidak memiliki ketampanan untuk Little Lolita. Di mana tuan dari keluarga gadis kecil itu? Jika kamu tidak mengambilnya kembali, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sentuhan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Melangkah keluar dan berdiri di depan Little Lolita. Pedang Xuan Yuan telah dikorbankan secara diam-diam, jika Feng Yongzi berani melakukannya, dia pasti akan membuat Feng Yongzi menjadi kejam. Little Lori marah, dan menarik Murong Yu pergi. Dia sangat marah, oh, aku sangat marah. Dongmen Lixuan, karena kamu tidak bisa keluar dari kura-kura, maka aku akan membunuhmu dan menghancurkan aliansi manusia, dia akan melakukannya, bahkan Murong Yu tidak bisa menghentikannya.
Cahaya dingin melintas di mata Feng Yongzi, dan aura pembunuh yang kuat muncul di tubuhnya. Dia benar-benar ingin membunuh Little Lolita. Sudah di ambang pintu, namun, tepat ketika Murong Yu hendak bergerak, dan Song Tian dan yang lainnya diam-diam meningkatkan kekuatan mereka, sebuah adegan dramatis terjadi di depan semua orang. Hei, bibiku, kamu tidak bisa membiarkanku berlatih dengan tenang. Entah kapan, seorang pemuda tampan muncul di antara Murong Yu dan Feng Yongzi. Namun saat ini, pemuda ini memiliki ekspresi kesakitan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Ekspresi ngeri melintas di mata Murong Yu. Karena bahkan dengan kekuatan pedang Xuan Yuan, dia tidak menyadari bagaimana pemuda ini muncul. Saudara Dongmen, ada teriakan seru, tetapi diketahui bahwa Feng Yongzi dan yang lainnya sedang menatap pemuda tampan yang muncul entah dari mana dengan ekspresi ngeri. Melihat ekspresi ngeri Feng Yongzi dan yang lainnya, bagaimana mungkin Murong Yu dan yang lainnya masih tidak mengerti. Jelas, pemuda tampan ini adalah pendukung besar Liga Manusia, orang ketiga yang kejam dan berkuasa dalam daftar suci. Kekuatan orang ini, bahkan jika Murong Yu menggunakan kekuatan pedang Xuan Yuan, jauh dari lawannya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu merasakan kekuatan Dongmen Lixuan, rambut dingin di sekujur tubuhnya berdiri terbalik. Dan kekuatannya telah meningkat hingga ekstrim. Namun, setelah mendengar ekspresi Dongmen Lixuan yang tak berdaya, Murong Yu merasa bahwa Dongmen Lixuan tidak memiliki niat jahat terhadap Lori kecil. Karena Murong Yu tidak merasakan niat membunuh dari Dongmen Lixuan. Kalau tidak, Murong Yu sudah melarikan diri dengan Lori kecil. Namun, Murong Yu tidak santai. Dongmen Lixuan mungkin tidak memiliki niat buruk terhadap Lori. Namun, dia hanya merasakan niat membunuh Feng Yongzi yang sangat kuat. Dongmen Lixuan tidak akan membunuh Xiao Lolita, tetapi Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa jika Feng Yongzi menembak, dia akan menghentikan Feng Yongzi. Oleh karena itu, Murong Yu terutama harus berjaga-jaga terhadap Feng Yongzi dan yang lainnya. Dongmen Lixuan, sayapmu keras. Kamu tidak berani mendengarkan apa yang kukatakan. Dan kalian, kamu hanya ingin membunuhku, apakah kamu ingin memberiku penjelasan? Yu, Little Lolita hanya menatap Dongmen Lixuan dengan ekspresi marah di wajahnya. Dongmen Lixuan, pria kejam ketiga dalam daftar suci itu ada. Tetapi saat ini, dia tampak malu, menghadapi Little Lori, dia tampaknya bahkan tidak berani bernapas. Apa asal-usul Little Loli ini? Tampaknya bahkan orang kejam dalam daftar suci itu mendengarkannya. Aku tidak takut, aku melihat Dongmen Lixuan dia tidak berhati-hati. Aku tampaknya sangat takut pada Little Lolita ini. Semua orang di sekitar membicarakannya, mereka semua merasa luar biasa. Di mata orang lain, super kuat ketiga dalam daftar suci itu sangat misterius dan kuat. Hanya saja penampilan Dongmen Lixuan membuat mereka terkejut. Hubungan antara Dongmen Lixuan dan Little Lori seharusnya tidak sederhana. Meskipun dia terlihat berhati-hati, dia seharusnya sangat mencintai Little Lori. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dia melihat lebih dari yang lain. Meskipun Dongmen Lixuan berhati-hati dan tidak berani bangga dengan penampilan Little Lolita, dia tidak benar-benar takut. Jadi, karena dia tidak takut, dia penuh kasih. Denganku, siapa yang berani membunuhmu? Dongmen Lixuan sangat marah ketika mendengar kata-kata Xiao Lolita. Kemudian dia menoleh untuk melihat Feng Yongzi di belakangnya. Deretan keringat dingin muncul di dahi Feng Yongzi. Jika Dongmen Lixuan benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan mati, sekalipun ada perangkat yang lebih unggul, ia tidak kebal. Orang ini benar-benar ingin membunuh Feng Yongzi, kan? Pada saat ini, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena dia baru saja merasakan kilatan niat membunuh yang kuat dari Dongmen Lixuan. Dia benar-benar membunuh Feng Yongzi. Apa hubungan antara orang ini dan Little Lori? Siapa yang ada di balik Little Lori? Pikir Murong Yu, kamu, dan kamu. Di masa depan, jika ada yang berani memukul ide nenekku, tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa latar belakangmu, aku akan membunuhmu jika kamu pergi ke surga dan bumi. Hari ini, aku Dongmen Lixuan bersumpah demi surga. Melihat dengan acuh tak acuh setelah melihat Feng Yongzi, tatapan Feng Yongzi perlahan melewati semua orang yang hadir, dan kemudian dia bersumpah dengan suara dingin. Syok, syok, semua orang terkejut. Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada tubuh Little Lolita. Sungguh luar biasa. Kamu harus mengingat penampilan gadis kecil ini, dan kamu tidak boleh menyinggungnya di masa depan. Kalau tidak, tidak akan ada yang mampu menahan pengejaran Dongmen Lixuan, yang ketiga dalam daftar suci. Itulah hati kebanyakan orang, pikiran, bagaimanapun, Dongmen Lixuan bersumpah demi surga. Tidak ada yang akan meragukan apakah kata-katanya benar atau salah. Itu hampir sama, meskipun Lori kecil tidak terlalu puas, dengan karakternya yang kasar, dia masih ingin lebih banyak orang membunuhnya. Karena itu, sebagian besar dari mereka dibunuh olehnya. Setelah kata-kata Dongmen Lixuan, saya khawatir hanya sedikit orang yang berani menyentuh Lori kecil. Tetapi ini setidaknya menghalangi beberapa orang yang lebih kuat untuk mengambil tindakan terhadap Lori kecil. Kalau tidak, tahan amarah Dongmen Lixuan. Dongmen Lixuan, kakak laki-lakiku seharusnya menjadi pemimpin aliansi ras manusia, bagaimana menurutmu? Lolita kecil langsung melupakan Feng Yongzi, tetapi mengambil Murong Yu dan menatap Dongmen Lixuan dengan senyum terus-menerus. Melihat ini,
Feng Yong tahu bahwa hati orang-orang di sini terkejut. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, perasaan buruk menyerbu ke dalam hati mereka. Bagaimana posisi pemimpin aliansi ras manusia bisa dengan mudah diduduki orang? Orang lain, termasuk Murong Yu, berpikir seperti ini. Mereka semua merasa bahwa Dongmen Lixuan Kafin pasti akan menolak permintaan kasar lolita kecil. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Dongmen Lixuan setuju tanpa ragu-ragu. Auzu.com, bukankah kamu pemimpin aliansi ras manusia? Selama kamu berasal dari ras manusiaku, kamu bisa menjadi pemimpin aliansi ras manusia. Kemudian, mulai hari ini, Murong Yu, kamu akan menjadi pemimpin aliansi ras manusia. Dongmen Lixuan menatap Murong Yu dan berkata dengan formal. Dengan cara ini, aku telah menjadi pemimpin aliansi ras manusia. Murong Yu menatap Dongmen Lixuan dengan ekspresi heran, namun Dongmen Lixuan mengangguk, nampaknya itu bukan lelucon. Senior Dongmen, Murong Yu hanya terkejut, tetapi Feng Yongzi cemas. Awalnya, Murong Yu adalah musuh mereka, tetapi dia berubah dari musuh menjadi atasan langsungnya dalam sekejap mata. Bukankah ini terlalu dramatis? Dongmen Lixuan menoleh dan melirik beberapa orang di Feng Yongzi dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, kalian tidak mau. Omong kosong, Feng Yong tahu bagaimana mereka akan bersedia. Setelah akhirnya menyingkirkan urusan neraka dari aliansi ras manusia, pemimpin itu kembali ke tangan urusan neraka setelah beberapa saat. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu juga menangkap banyak murid mereka. Aku relatif adil, karena kalian tidak bersedia, kalian dapat menantang Murong Yu. Selama salah satu dari kalian mengalahkannya, kalian dapat menjadi pemimpin aliansi ras manusia. Dengan mengatakan itu, Dongmen Lixuan cukup bagus. Dia menatap Murong Yu dengan saksama. Meskipun Murong Yu hanya tampak seperti leluhur primal chaos tingkat kedua, dia juga sedikit terkejut dengan napas yang baru saja keluar. Feng Yongzi dan yang lainnya memang kuat dan hebat, tetapi mereka jelas bukan lawan Murong Yu. Justru karena itulah dia muncul dengan solusi yang relatif adil ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati level Little Lori. Feng Yongzi dan yang lainnya terdiam. Bahkan jika mereka mengorbankan senjata tertinggi, mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Kalau tidak, mereka tidak akan menerima perjanjian tidak setara Murong Yu dengan keras kepala. Apakah mereka akan menantang? Murong Yu mungkin ingin mereka menantangnya, bukan? Maka Murong Yu akan memiliki kesempatan yang adil untuk membunuh mereka. Hanya saja jika mereka tidak menantang, maka mereka akan menjadi bawahan Murong Yu di masa depan. Kurasa aku bukan lawan Murong Yu, jadi aku tidak akan menantangnya. Tapi, bagaimana kita menghitung hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya? Bisakah itu dihapuskan? Mendengar perkataan Feng Yongzi, Lolita kecil langsung kesal, orang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Apakah itu hanya 2 perangkat tertinggi? Percaya atau tidak, aku memintamu untuk mengeluarkan 3 buah senjata tertinggi seperti Song Tian. Benarkah? Petik 2, karena memang begitu, Feng Yong tahu kamu bisa mengeluarkan 3 buah senjata tertinggi. Murong Yu, dengan cara ini kamu bisa melepaskan orang-orang kuil Zhenwu mereka. Murong Yu hendak berbaring dengan senyum di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mau. Jadi dia mengangguk berulang kali. Namun, Feng Yongzi adalah sebuah tragedi. Dia merasa sangat dirugikan. Bukankah itu hanya sebuah kalimat? Mengapa ada senjata tertinggi lainnya? Setelah melihat ini, Bilwo dan yang lainnya terdiam. Wajah Murong Yu juga akan meningkatkan senjata tertinggi mereka. Hanya Song Tian yang bersemangat saat ini. Tidak ada alasan baginya, karena Feng Yongzi sama seperti dia. Di waktu berikutnya, Dongmen Lixuan menarik kembali kerumunan penonton, dan memasuki Gunung Tiangang bersama Murong Yu dan Feng Yongzi. Dalam kekacauan itu, Murong Yu mengambil alih seluruh aliansi ras manusia, dan menjadi pemimpin aliansi ras manusia. Namun, untuk saat ini, Murong Yu, sang pemimpin, hanyalah hiasan. Karena mustahil bagi 9 tempat suci agung untuk mematuhi perintahnya. Orang-orang ini tidak membuat Murong Yu tertinggal, dan Murong Yu mencibir. Di bawah kekuatan Dongmen Lixuan, semua orang kecuali Song Tian menyerahkan artefak suci yang diminta Murong Yu. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa kuil Zhenwu memang merupakan tempat suci dengan kekayaan yang melimpah, dan Feng Yongzi benar-benar mengeluarkan 3 senjata tertinggi yang tidak mengenali tuannya. Tidak sulit bagi tempat suci lainnya untuk mengeluarkan 2 artefak tertinggi. Hanya Song Tian yang satu-satunya yang mengacak-acak, dan pada akhirnya dia meninggalkan Gunung Tiangang secara langsung, bahkan tanpa memberikan senjata tertinggi kepada Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak terburu-buru, lagi pula, sebagian besar orang yang melintasi pulau berada di tangannya. Tidak takut Song Tian tidak akan menukarnya. Pemimpin, hari ini saya akan pergi dulu. Begitu ada kiriman di masa mendatang, saya akan segera mengirimkannya kepada saya. Kuil Zhenwu kami pasti akan datang ke sini secepatnya. Setelah Murong Yu menerima aliansi ras manusia, Feng Yongzi membawa para murid kuil Zhenwu yang telah menukarnya kembali pergi. Sekte Tiangang kami juga akan kembali. Orang-orang lainnya semua mengucapkan selamat tinggal dan kembali. Murong Yu, saya ingat masalah ini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, silakan beritahu kami. Kami harus melakukan apa yang dapat dilakukan Istana Wushuang.
Kecuali kata-kata Lin Guyun, penguasa istana Keu Shuang, yang tulus, kata-kata penguasa suci tanah suci lainnya, Murong Yu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Orang-orang ini membenci Murong Yu sampai mati sekarang, di mana dia akan mendengarkan perintahnya. Dua artefak tertinggi, termasuk tabungan mereka selama bertahun-tahun di tanah suci, ada di saku Murong Yu. Mereka ingin kembali ke rumah harta karun masing-masing, tetapi apakah Murong Yu akan memberikannya? Saya tidak akan pernah memberikannya. Oleh karena itu, mereka kembali dengan kebencian yang kuat terhadap Murong Yu. Mengenai istana Wushuang, Murong Yu tidak hanya membebaskan semua murid mereka, tetapi bahkan mengembalikan dua artefak tertinggi dan rumah harta karun mereka secara utuh. Sumber, tubuh surgawi yang kacau.